Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menguji, memelihara, dan mengganti baterai sepeda motor. Berdasarkan elemen kompetensi SKKNI TBSM tahun 2005, setelah mempelajari materi baterai, peserta didik diharapkan dapat melakukan pengujian baterai sepeda motor, melakukan pemeliharaan baterai sepeda motor, serta melakukan penggantian baterai sepeda motor sesuai dengan prosedur yang benar. Tahukah kalian apa fungsi baterai? Baterai merupakan salah satu komponen pada sepeda motor yang penting, memiliki fungsi diantaranya untuk menyimpan energi listrik dari generator pengisian saat mesin hidup, sehingga baterai siap pakai, untuk menghidupkan mesin dengan cara electric starter, serta untuk melayani kebutuhan energi listrik dari peralatan-peralatan listrik pada sepeda motor saat mesin mati. Baterai pada sepeda motor dapat digolongkan dalam dua tipe, yaitu baterai yang memerlukan penambahan air suling dan yang tidak memerlukan penambahan air suling. Untuk jenis baterai penambahan air suling kita katakan sebagai baterai berventilasi, sedangkan baterai yang tidak memerlukan penambahan air suling kita katakan sebagai VRLA atau Valve Regulated Lead Acid. Baterai VRLA tipe kering atau tipe basah juga dinamakan sebagai baterai maintenance free atau MF yang bebas perawatan dan disegel. Berdasarkan prinsip kerja, baterai terdiri dari beberapa sel. Setiap sel terdapat pelat elektroda positif dan pelat elektroda negatif yang berada pada elektrolit asam sulfat. Setiap sel menghasilkan tegangan 2 volt. Lewat penggabungan secara seri 6 sel, baterai dapat menghasilkan tegangan 2 kali 6 yaitu 12 volt. Hal ini sesuai dengan tegangan spesifikasi baterai pada umumnya. Bahan aktif pelat elektroda positif adalah timbal dioksida atau PbO2 yang berwarna coklat, dan untuk pelat elektroda negatif adalah timbal murni atau Pb yang berwarna abu-abu. Di antara pelat-pelat elektroda dipisahkan atau dibatasi dengan separator yang terbuat dari serat-serat gelas atau lembaran ebonit berpori. Pada suatu baterai, kita bisa mengetahui bagaimana kapasitas, berat jenis, serta kondisi isian suatu baterai. Besaran untuk menyatakan jumlah muatan listrik yang terkandung dalam baterai kita sebut sebagai kapasitas. Kapasitas suatu baterai tergantung pada jumlah massa aktif dalam pelat-pelat baterai, jumlah elemen-elemen, serta luas penampang pelat baterai yang teredam dalam elektrolit baterai. Jika kita rumuskan adalah Hi sama dengan I kali T. Berat jenis elektrolit suatu baterai dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kondisi isian baterai. Sebagai alat ukur berat jenis adalah hidrometer. Jika berat jenis suatu baterai rendah, maka telah terjadi hubungan singkat atau baterai sudah tua atau kosong. Bila ketinggian elektrolit pada tandanya terlalu rendah, maka baterai tersebut harus ditambah dengan air suling, karena yang menguap hanya hidrogennya saja. Berikut adalah tabel ukuran berat jenis suatu baterai. Pada proses pengisian baterai dapat kita lakukan dengan cara normal maupun dengan cara cepat. Baterai hanya bisa diisi dengan arus searah atau arus DC. Pengisian baterai normal, besar arus pengisian adalah 10% dari angka kapasitasnya. Sedangkan pengisian cepat, baterai dapat diisi dengan besar arus pengisian 5-10 kali besar arus pengisian normal. Pada proses pengujian baterai kita siapkan beberapa alat diantaranya avometer, hidrometer, serta baterai tester. Metode pengujian yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan visual pada kotak atau blok baterai, sel-sel baterai, terminal baterai dan konektor kabel, jumlah elektrolit, kabel baterai, serta pemegang baterai. Pemeriksaan elektrolit dan kebocoran. Pemeriksaan elektrolit adalah pemeriksaan ketinggian elektrolit dalam baterai
dan berat jenis elektrolit untuk menentukan kondisi isian baterai. Kemudian, untuk pemeriksaan kebocoran biasanya terletak di terminal atau pol baterai. Apakah terjadi jamur sulfat yang menghambat hubungan pol baterai dengan terminal kabel atau tidak? Pengujian beban baterai. Pengujian dengan beban bertujuan mengetahui kemampuan atau kondisi baterai dalam menyimpan energi listrik setelah dilakukan pengisian arus. Pengujian dengan beban dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membebani baterai dengan menggunakan start motor, di mana posisi transmisi gigi adalah 1 dengan sedikit pengereman dan mesin di-off-kan. Yang kedua adalah dengan cara pembebanan menggunakan alat baterai tester yang hasilnya bisa langsung dilihat sesuai dengan alat ukur yang tertera pada baterai. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana menguji, memelihara, dan mengganti baterai. Alat-alatnya adalah powerbank plus, powerbank min, multimeter, baterai, hidrometer, baterai tester digital, baterai tester manual, dan charging. Posisikan sepeda motor pada lift dan sesuaikan ketinggiannya untuk bisa bekerja secara nyaman dan aman. Terlebih dahulu, periksa motor dengan cara putar kunci kontak dan lakukan start engine. Buka cover penutup baterai pada sepeda motor menggunakan obeng. Gunakan avometer untuk mengukur tegangan baterai. Posisikan selektor pada posisi VDC. Hubungkan kabel atau probe positif pada kutub positif atau merah baterai, serta hubungkan kabel atau probe hitam pada negatif baterai. Di sini terbaca nilai tegangan baterai sangat jauh dari spesifikasi, yaitu 12 volt. Dalam melepas baterai sepeda motor, sebaiknya lepas dulu kabel massa atau min yang berwarna hitam. Setelah itu, lanjutkan dengan melepas kabel positif yang berwarna merah. Siapkan baterai pengganti. Penggantian baterai dilakukan setelah mendapatkan hasil pengujian yang direkomendasikan baterai harus diganti. Baterai untuk mengganti harus sesuai dengan buku manual reparasi. Pada saat memasang aki, kabel positif dipasang lebih dahulu, kemudian memasang kabel massa atau kabel hitam. Periksa terlebih dahulu tegangan baterai. Diperoleh bahwa nilai tegangan baterai pengganti adalah di atas 12 volt.
Setelah itu tutup kembali cover baterai pada sepeda motor dan lakukan pemeriksaan akhir, yaitu hidupkan sepeda motor. Kita perhatikan terlebih dahulu batas pada tanda upper level dan lower level. Pada pengujian baterai, kita gunakan baterai yang lain, yaitu jenis baterai berventilasi. Lepaskan tutup lubang sel baterai dan masukkan hidrometer pada sel tersebut. Pastikan kondisi hidrometer dalam keadaan bersih dan masukkan ujung pipa hidrometer ke dalam sel baterai tersebut. Tekan bola karet penghisap pelan-pelan, kemudian lepas pelan-pelan sehingga elektrolit terhisap ke dalam hidrometer dan gelas pengukur berat jenis akan mengapung. Untuk pengujian baterai, kita menggunakan baterai tester secara digital maupun manual. Berikut adalah contoh pengujian baterai menggunakan baterai tester digital. Kita uji pada dua baterai yang berbeda. Berikut adalah bagaimana cara menguji baterai menggunakan baterai tester manual. Dari pengujian kedua baterai diperoleh hasil yang sama dengan baterai tester digital. Lakukan pengisian baterai untuk baterai yang berada di bawah nilai spesifikasi tegangan. Demikianlah anak-anak video pembelajaran tentang memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Semoga bermanfaat dan semangat berlatih. SMK bisa hebat.